Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rabani. Saya dari kelas D dan saya berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan membahas tentang sejarah kemaritiman dunia di nasional dan di daerah. Di sini saya akan membahas definisi kemaritiman. Kemaritiman adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, termasuk kegiatan pelayaran, perdagangan, perikanan, dan militer. Peran laut dalam sejarah adalah laut telah menjadi jalur utama perdagangan, perluasan wilayah, dan penyebaran budaya. Laut juga mempengaruhi geopolitik dan ekonomi berbagai peradaban sepanjang sejarah. Kedua, awal peradaban maritim. Peradaban awal seperti Mesir kuno, Mesopotamia, dan Venesia sangat bergantung pada transportasi laut untuk perdagangan. Bangsa Venesia adalah bangsa pelaut ulung yang mengembangkan navigasi di Laut Mediterania dan mendirikan koloni-koloni maritim seperti Kartago. 3. Penjelajahan dan ekspansi Yunani dan Romawi. Yunani kuno mengembangkan kekuatan maritim yang besar melalui armada mereka, terutama selama Perang Yunani-Persia, misalnya pertempuran Salamis. Kekaisaran Romawi mengendalikan sebagian besar Laut Mediterania, menggunakan laut sebagai jalur perdagangan dan komunikasi yang penting dalam menghubungkan provinsi-provinsinya. Keempat, era kolonialisme dan perdagangan dunia. Pada abad ke-17 dan ke-18, negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Prancis mendirikan kekaisaran maritim yang kuat dengan mengendalikan jalur laut dan koloni di berbagai belahan dunia. Perusahaan dagang seperti East India Company Inggris dan VOC Belanda memainkan peran penting dalam ekspansi kolonial dengan mendominasi perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan komoditas lainnya. Kelima, yaitu zaman penjelajahan. Dimulai pada abad ke-15, bangsa Eropa seperti Portugal dan Spanyol memimpin penjelajahan maritim yang melibatkan pelayaran melintasi samudra untuk mencari rute perdagangan baru dan sumber daya alam. Penjelajah seperti Christopher Columbus pada tahun 1492, Vasco da Gama pada tahun 1498, dan Ferdinand Magellan pada tahun 1519 sampai 1522 membuka jalur buka ke Amerika, Afrika, dan Asia, mengubah peta dunia dan memperkuat kolonialisme. Keenam, yaitu adanya perkembangan teknologi dan perang maritim. Revolusi industri membawa inovasi seperti kapal uap dan kapal besi yang menggantikan kapal layar tradisional dan meningkatkan kapasitas dan kecepatan transportasi laut. Konflik seperti Perang Dunia I dan II menyaksikan peran besar angkatan laut dalam strategi perang, dengan kapal selam, kapal induk, dan kapal tempur menjadi pusat kekuatan militer. Ketujuh, masuk ke dalam kemaritiman modern. Saat ini, industri maritim memainkan peran vital dalam perdagangan global, dengan sekitar 90% perdagangan internasional dilakukan melalui laut. Konsep seperti keamanan maritim, hukum laut internasional, UNCLOS, dan konservasi ekosistem laut menjadi isu-isu penting dalam kemaritiman modern. Sejarah kemaritiman adalah bagian integral dari sejarah global karena melibatkan penemuan, perdagangan, dan interaksi antar berbagai peradaban di dunia. Masuk ke dalam sejarah kemaritiman di nasional. Kerajaan Maritim Nusantara, yaitu Maritim Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-13. Sriwijaya yang berpusat di Sumatera adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara, karena kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran agama Buddha, serta mengendalikan jalur perdagangan di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Keberhasilan Sriwijaya dalam membangun jaringan perdagangan maritim memperkuat posisinya sebagai pusat kekuasaan maritim. Kerajaan Majapahit abad ke-13 hingga ke-15. Majapahit merupakan kerajaan maritim terbesar yang berpusat di Jawa, di bawah pemerintahan Patih Gajah Mada. Kerajaan ini mencapai puncak
kejayaan dan menguasai wilayah Nusantara, termasuk sebagai besar kepulauan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Majapahit mengembangkan armada laut yang kuat untuk mengamankan jalur perdagangan dan memperluas pengaruh politiknya di wilayah Asia Tenggara. Masuk ke dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Perlawanan Sultan Hasanuddin di Makassar pada abad ke-17, Kesultanan Gorontalo di Makassar menjadi salah satu kekuatan maritim yang besar dan pusat perdagangan internasional. Sultan Hasanuddin melawan dominasi VOC di perairan Indonesia, meskipun akhirnya Makassar jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1667. Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904, Kesultanan Aceh di ujung barat Sumatera memiliki tradisi maritim yang kuat dan berperan penting dalam perdagangan internasional. Perlawanan Aceh terhadap Belanda berlangsung selama beberapa dekade, meskipun akhirnya berhasil ditaklukkan. VOC dan penjajahan Belanda abad ke-17 hingga ke-20. Belanda melalui perusahaan India Timur melalui VOC mengendalikan perdagangan maritim di Nusantara. Mereka mendirikan pelabuhan utama di Batavia, yaitu Jakarta, dan menguasai rute perdagangan laut yang menghubungkan Nusantara dengan Eropa, India, dan Cina. VOC akhirnya bubar pada akhir abad ke-18, tetapi pengaruh Belanda terus berlanjut melalui pemerintahan kolonial hingga abad ke-20. Pengaruh penjelajahan bangsa asing. Kedatangan bangsa Portugis abad ke-16 pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka, salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara. Kedatangan bangsa Eropa di Nusantara membawa perubahan besar dalam perdagangan maritim. Portugis diikuti oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah terutama di Kepulauan Maluku. Kemaritiman di masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengakui pentingnya laut sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Deklarasi Juanda pada tahun 1957 adalah tonggak penting dalam sejarah kemaritiman nasional. Melalui deklarasi ini, Indonesia menegaskan bahwa laut di antara kepulauan adalah wilayah kedaulatannya, bukan perairan internasional. Deklarasi ini kemudian diakui oleh Hukum Laut Internasional (UNCLOS) pada tahun 1982. Kemaritiman dunia peradaban kuno. Peradaban Venesia, pelaut ulung dari Timur Tengah yang menguasai perdagangan laut Mediterania sekitar 1500 SM sebelum Masehi. Pengembangan kapal dan navigasi Yunani dan Romawi. Yunani terkenal dengan angkatan laut kuat seperti pada pertempuran Salamis. Romawi, laut Mediterania dijuluki Mare Nostrum, laut kami, memperkuat domasi Romawi. Penjajahan dan kolonialisme. Zaman penjelajahan samudra, Portugis dan Spanyol memimpin ekspedisi laut di abad ke-15 dan 16. Vasco dan Gama pada tahun 1498 menemukan jalur ke India melalui Tanjung Harapan. Christopher Columbus pada tahun 1492 menemukan benua Amerika. Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi pertama yang mengelilingi dunia. Kolonialisme maritim. Belanda, Inggris, dan Prancis menjadi kekuatan kolonial dengan kekuatan maritim. Pembentukan VOC oleh Belanda yang menguasai perdagangan di Asia. Revolusi industri dan era modern. Yang pertama, revolusi industri. Penggunaan mesin uap di kapal mempercepat perdagangan. Pembangunan terusan Suez pada tahun 1869 memperpendek jalur pelayaran dari Eropa ke Asia. Yang kedua, era Perang Dunia. Perang laut dalam Perang Dunia I dan II memainkan peran penting termasuk pertempuran kapal selam dan blokade laut. Yang ketiga, era globalisasi. Peningkatan perdagangan global melalui laut, dominasi kontainer, dan pengembangan pelabuhan modern. Sejarah kemaritiman nasional Indonesia era Kerajaan Maritim. Kerajaan Sriwijaya abad ke-7-13
pusat perdagangan dan pengendalian jalur pelayaran di Selat Malaka, berperan sebagai pusat agama Buddha dan perdagangan internasional. Kerajaan Majapahit abad ke-13 sampai 16, kekaisaran maritim yang menguasai hampir seluruh Nusantara, armada laut kuat untuk memperluas kekuasaan dan perdagangan. Sejarah kemaritiman nasional masa kolonial. Kedatangan bangsa Eropa, bangsa Portugis pertama kali tiba di Maluku pada tahun 1511. VOC didirikan oleh Belanda pada tahun 1602. VOC menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Dalam perlawanan laut, perlawanan oleh Sultan Abbadullah dari Ternate dan Sultan Hasanuddin dari Goa melawan kolonialisme Belanda. Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 menandai penyerahan kekuasaan maritim Makassar kepada VOC. Sejarah kemaritiman nasional era kemerdekaan. Peran Angkatan Laut dalam kemerdekaan, yaitu Armada Republik Indonesia TNI Angkatan Laut dibentuk untuk melawan invasi Belanda setelah kemerdekaan. Yang kedua, Pertempuran Laut Arus, simbol perjuangan TNI Angkatan Laut melawan agresi Belanda. Yang ketiga, Deklarasi Juanda tahun 1957 dengan menyatakan bahwa perairan antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari kedaulatan negara, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sejarah kemaritiman daerah Sulawesi Selatan. Peran Bugis dan Makassar dalam kemaritiman ini, yaitu pelaut Bugis terkenal dengan kapal pinisi, berdagang hingga ke Australia dan Kepulauan Pasifik. Perlawanan terhadap VOC, Sultan Hasanuddin Raja Goa melawan Belanda dalam Perang Makassar. Perjanjian Bongaya, VOC menguasai perdagangan laut di Makassar. Pengaruh budaya maritim, yaitu tradisi pelaut Bugis dan Makassar hingga saat ini masih kuat. Penggunaan perahu tradisional dalam perdagangan dan transportasi. Sejarah kemaritiman daerah Sumatera dan Jawa. Sumatera, Kerajaan Samudra Pasai, pusat perdagangan di Asia Tenggara pada abad ke-13 hingga 16, mengendalikan jalur perdagangan Selat Malaka. Jawa, Kerajaan Demak dan Mataram. Demak sebagai kerajaan maritim pertama di Jawa setelah runtuhnya Majapahit. Mataram memusatkan kekuasaan di daratan, namun tetap menggunakan laut untuk perdagangan. Peran kemaritiman dalam pembangunan modern. Poros kemaritiman dunia, Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kemaritiman dunia pada pengembangan infrastruktur laut termasuk pelabuhan dan jalur perdagangan laut. Tol laut, program ini pengangkutan barang melalui laut untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dan menurunkan disparitas harga. Pengembangan industri maritim, galangan kapal, perikanan dan pariwisata bahari terus dikembangkan untuk mendukung ekonomi nasional. Tantangan dan masa depan kemaritiman Indonesia, yaitu yang pertama, keamanan laut. Di keamanan laut ini adalah masalah keamanan di laut termasuk perompakan dan pencurian ikan ilegal. Yang kedua, ada pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan sumber daya laut yang ramah lingkungan. Yang ketiga, adanya teknologi dalam maritim, yaitu inovasi dalam sistem navigasi, kapal otonom, dan pengelolaan pelabuhan yang lebih efisien. Kesimpulan sejarah kemaritiman dunia nasional dan daerah. Kemaritiman dunia yaitu menunjukkan bahwa laut memainkan peran penting dalam penyebaran peradaban, perdagangan, dan kekuasaan. Kemaritiman nasional Indonesia memiliki akar yang kuat sejak zaman kerajaan, yang kemudian berkelanjut dengan perjuangan melawan kolonialisme dan perkembangan di era modern. Kemaritiman daerah seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera telah berperan penting dalam sejarah kemaritiman Indonesia dan masih memegang peran strategi dalam perdagangan pembangunan ekonomi maritim saat ini. Tantangan masa depan mengharuskan Indonesia memanfaatkan potensi kemaritiman dengan cara yang baik.